Bari ya sebagai pengarang kitab ini hadisnya tidak ada yang maudhu. Akhraja Abdullah ibnu Ahmad Ami Abbas telah meriwayatkan Imam Abdullah bin Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, siapa Abdullah bin Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitabi ta'dilu bisulusail Quran. Fatihah kitab surah Al-Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ya selesai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu namanya surah Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Apa kata Nabi? Ta'dilu itu sebanding ya dengan 2/3 Al-Quran. Jadi 2/3 Al-Quran udah ada terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Makanya Bapak, Ibu, ya kita kalau baca surah Al-Fatihah itu udah 2/3 Al-Quran. Ya, isi kandungnya sudah ada di situ, fadilahnya sudah ada di situ. Nah, disinilah rahasianya. Kenapa ya kita selalu baca Fatihah? Mau ngapain aja suruh baca Fatihah. Lagi sakit dibacain Fatihah. Ya, kemudian ada orang mau pergi supaya dapat keselamatan dibacain Fatihah. Apa aja? Ya, kadang-kadang ada yang mesen lagi. Tolong ya bacain Fatihah. Nah, begitu. Ya, ini istimewa ini. Fatihah ini istimewa sekali. Kata Nabi memang itu sebanding dengan 2/3 Al-Quran. 2/3 Al-Quran berapa juz kan? Itu kalau ada semuanya 30 juz. Berarti 2/3-nya berarti 20 juz. 20 juz tuh ya, iya. Fatihah ya. Tinggal 1/3-nya lagi dah 10 juz. Nah, begitu. Istimewa sekali. Ya. Yang namanya suratul Fatihah. Wa Ahmad wa Tirmizi. Kemudian ada hadis dari Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. An Abi Hurairah. Hadis ini riwayat dari Abi Hurairah. Wallazi nafsi biyadihi ma unzila fil Qur'ani wala fil Zaburi wala fil Injili wala fil Furqani misluha yakni ummal Qur'ani. Demi diriku dalam kekuasaannya. Artinya demi Allah. Yang diriku ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah diturunkan sesuatu di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Zabur maupun di dalam kitab Injil maupun di dalam kitab Al-Furqan misluha yang seumpamanya. Artinya yang seumpama dengan kitab yaitu suratul Fatihah, yakni Ummul Quran, yaitu yang disebut dengan Ummul Quran. Ya, jadi suratul Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya, ibunya Al-Quran. Yang kalau ibu udah istimewa. Ya, jadi Ummul Quran. Mari Bapak, Ibu kita baca Ummul Quran. Nah, itu maksud apa dah? Suratul Fatihah. Ya, jadi suratul Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya, ibunya daripada Al-Quran. Enggak ada lagi yang lebih mulia. Baik yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, enggak ada lagi kecuali surah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran. Wa innaha, dan sesungguhnya suratul Fatihah itu disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Ya, disebut juga suratul Fatihah dengan as-sab'ul masani wal Qur'an al-azima, dan Al-Qur'an yang mulia. Ya, makanya tuh ya suratul Fatihah selalu dibaca berulang-ulang. Kita tuh Pak, Ibu, di dalam 1 hari 1 malam tidak boleh kurang baca suratul Fatihah berapa kali? 17 kali. Dari mana tahunya 17 kali? Sholat itu jumlahnya sehari semalam yang kita kerjakan yang hukumnya wajib itu ada 17 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu semuanya 17 rakaat. Setiap rakaat harus baca Fatihah. Kalau kita nggak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah.
Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak baca Al-Fatihah. Kita sholat nih Pak, kagak baca Fatihah, ya kagak sah. Ya, setiap rakaat. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, ya baca Fatihahnya 4 kali. Setiap rakaat. Kalau sholat subuh tadi 2 rakaat, kita baca 2 kali. Walaupun kita jadi makmum, kita sholat jamaah, imam udah baca Fatihah, makmum wajib juga baca Fatihah. Kecuali satu-satunya boleh nggak baca Fatihah bagi makmum masbuk. Udah itu aja. Bagi makmum masbuk boleh dia tidak baca Fatihah karena Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Makanya imam syaratnya harus qori, tidak boleh ummi. Bagaimana kalau imam yang ummi, ya bacaan Fatihahnya nggak bener. Jangankan nanggung buat Fatihah makmumnya, buat dirinya sendiri aja tidak sempurna, tidak sah. Nah, itu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi istimewa tuh yang namanya suratul Fatihah. Ya, itu kalau kita sholat wajib doang, kita nggak mungkin kan sholat cuma wajib doang. Ya, pastilah kita tambahin dengan sholat-sholat sunnah. Berarti 1 hari 1 malam kita lebih baca suratul Fatihah dari 17 kali. Sekarang saya tanya sama Bapak, sama Ibu, kira-kira kita pernah nggak bosan baca suratul Fatihah? Kagak pernah. Enak aja baca Fatihah tuh. Iya. Itu ada yang ngamalin tiap malam baca 41 kali baca surat Fatihah. Ya, baca 41 kali tiap malam. Ya, baca suratul Fatihah 41 kali. Ya, bahkan nanti ada amalan-amalan yang lebih dari itu. Minimal tuh 41 kali Fatihah. Itu cuma dalam wiridan. Ya, belum dalam sholat. Itu sholat yang wajib, belum lagi dalam sholat sunnah. Ya, belum lagi kalau kita mau ngapa-ngapain baca Fatihah. Ya, membuka majlis kita baca suratul Fatihah, menutup majlis kita baca suratul Fatihah. Ya, Masya Allah, itu Fatihah disebut dengan as-sab'ul masani, 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang dan tidak pernah terasa bosan. Kita ngucapinnya nggak bosan, dengarnya nggak bosan. Ya, itulah istimewa mukjizat yang Allah berikan ya kepada Nabi Muhammad berbentuk Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada namanya suratul Fatihah atau disebut dengan Ummul Quran atau disebut dengan As-Sab'ul Masani. Wa Ahmadu an Abi Umamah. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Umamah, Iqra'ul Qur'ana, baca kamu ya Al-Quran, fa innahu maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti datang apa Al-Quran yaumal kiamati nanti pada hari kiamat syafi'an, dia akan menjadi penolong li ashabihi kepada ashabnya Al-Quran, kepada orang yang suka baca Al-Quran. Tuh, jadi kata Nabi kita disuruh baca Quran. Emang apa? Karena Al-Quran nanti di hari kiamat bisa memberikan pertolongan kepada ashabul Quran, kepada orang-orang yang suka baca Quran. Tuh, makanya kita dalam sholat selalu baca Quran. Ya, Fatihah itu Al-Quran, surah itu Al-Quran. Makanya nggak lepas kita daripada membaca Al-Quran. Iqra'u az-Zahrawin Al-Baqarah wa Ali Imran. Kata Nabi, Iqra'u baca kamu semua az-Zahrawain, yaitu 2 surah yang bersinar. Itu Zahrawain itu artinya ya yang bersinar seperti Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, Az-Zahrawain, ya 2 surah yang bersinar. Mana 2 surah yang bersinar? Kata Nabi baca Al-Baqarah, 1 surah Al-Baqarah, wa Ali Imran, yang kedua surah Ali Imran. Fa innahuma maka sesungguhnya surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ya'tiyani, dua-duanya akan datang ka'annahuma gumamatani, seakan-akan ya keduanya itu adalah awan. Gumamah itu awan. Au ghabatani atau 2 penutup. Au ka'annahuma atau seakan-akan keduanya parqani, 2 kelompok min tayri sawafin daripada burung yang terbang. Tahajani an ashabihima, dan datang ya dua-duanya kepada ashabnya
yang suka baca surah Al-Baqarah dan kepada surah Ali Imran. Tuh begitu. Jadi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini termasuk surah yang panjang ayatnya. Ya, kita kalau baca surah Al-Baqarah hampir 3 juz itu ya. Iya, 3 juz. Ya lumayan itu. Ya, baca surah Al-Baqarah aja. Nah, setelah itu baca Ali Imran. Sama juga Ali Imran termasuk ya banyak juga itu ayatnya. Tapi kita disuruh baca. Jadi Al-Baqarah jangan kita lupain juga. Bahkan kita kalau menempatin rumah itu disunahkan baca surah apa? Al-Baqarah. Jadi rumah tuh Pak, kalau yang udah dibacain surah Al-Baqarah, macam-macam setan, iblis ya yang akan datang mengganggu, ya nggak akan betah. Ya kalau dibacain surah Al-Baqarah. Seringin tuh baca surah Al-Baqarah. Emang agak panjang. Ya minimal lah ya kita pernah baca di rumah kita. Ya insya Allah itu rumah tidak akan datang tuh setan iblis yang akan mengganggu. Baca aja suratul Baqarah. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Ya, kata Nabi, iqra'u suratul Baqarah, baca kamu ya surah Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhzaha barakatun. Karena memegangnya surah Baqarah itu penuh dengan keberkahan. Wa tarkah hasratun. Kalau kita tinggalkan, kita lupain tuh baca Al-Baqarah, itu penuh dengan kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Ya, dan tidak akan mampu ya akan surah Al-Baqarah itu apa? Al-batalah, tukang sihir. Ya, enggak mampu. Ya, tukang sihir sehebat apapun kalau dibacain surah Al-Baqarah, ya itu dia tidak akan mampu. Makanya ayat kursi pun adanya di dalam surah apa dah? Al-Baqarah. Ya, itu ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu surah ayat kursi. Kalau bisa tiap habis salat 5 waktu dibaca. Ya. Habis salat 5 waktu diapain? Dibaca. Jangan ditinggalin. Walaupun satu kali ya, ayat kursi dibaca. Ya, itu ya nanti janjinya tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga. Orang yang selalu baca ayat kursi habis sholat wajib, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga. Kecuali cuma mati doang. Kalau belum mati belum bisa masuk surga. Ya, orang kalau mau masuk surga mati nggak syaratnya? Ya mati. Kalau belum mati, ya belum bisa. Nah, seperti itu. Ente pengen masuk surga, pengen, ya mati dulu. Ya, kalau belum mati bagaimana? Nah, seperti itu. Bahkan ada yang ngasih amalan tuh. Ya, suruh baca ayat kursi ya tiap malam 41 kali. Berapa? 41 kali. Setiap malam. Iya. Ya, 41 kali mah enggak banyak. Ya paling makan waktu 20 menit. Ya, 20 menit. Ya, itu kalau kita baca ya 10 kali 5 menit. 20 kali ya 10 menit. Ya 30 kali 15 menit. 41 itu 20 menit. Ya kita baca. Minimal lah kalau kita belum mampu 41 kali. Habis sholat wajib 1 kali. Habis sholat wajib baca berapa kali? 1 kali. Jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalin. Insya Allah itu banyak manfaatnya. Ya, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga. Ya, insya Allah dijamin ya masuk surga. Ya, itu seperti itu. Itu kan ya adanya di dalam surah Al-Baqarah. Ya, makanya surah Al-Baqarah itu pegang, penuh dengan keberkahan. Kalau ditinggalin penuh dengan kerugian. Nah, seperti itu. Wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi anis Solsol dari Imam As-Solsol. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah tuwija bitajin fil jannati, nanti di dalam surga dia akan diberikan satu mahkota, dipakain tuh mahkota, masya Allah ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam surga kemudian dipakaikan mahkota. Itu kan orang kalau dipakaikan mahkota istimewa Bapak Ibu
Ya, nah itu yang biasa baca suratul Baqarah tuh. Nanti dia akan dikasih mahkota ya di dalam surga. Wa Ibnu Marduyah wasyirazi an Ibnu Mas'udin. Ya, dan ada hadis dari Ibnu Marduyah, Imam Syirazi yang datangnya dari Ibnu Mas'ud. A'zamu ayatin fi kitabillahi ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam kitab Al-Qur'an itu adalah ayat kursi. Tuh, ayat kursi. Makanya sekarang banyak yang ngamalin ayat kursi, pengen dapat kursi. Ya, tidak dapat kursi dilupa. Nah, ya, kita mah gak usah nyari kursi, udah di rumah udah banyak kursi ya. Nah, gitu. Baca aja ayat kursi. Ya, bukan tujuan pengen dapat kursi. Emang apa? Kursi di rumah udah banyak. Ya. Tapi sekarang lagi banyak berebut kursi. Itu yang foto-fotonya ada di jalan-jalan tuh, dia lagi pengen dapat kursi. Nah, gitu. Nah, kita mah nggak perlu dah. Di rumah udah banyak kursi ya. Nah, begitu. Tapi baca ayat kursi. Insya Allah ya itu begitu besar ganjaran pahalanya. A'zamu ayat. Ya, jadi ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi. Wa a'dalu ayatin fil Qur'ani, dan ayat yang paling memberikan keadilan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ayatnya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Tuh kalau di hari Jumat biasanya khatib selalu baca tuh. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'alakum. Iya, itu tuh. Selalu dibaca tuh. Ini namanya ayat ya, keadilan. Ya, jadi kita tiap hari Jumat diperintahkan tuh ya untuk diingatkan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintah siapa Allah, bil adli, untuk selalu adil, wal ihsan, dan melakukan kebaikan. Tuh, jadi kita suruh adil. Siapapun kita, apapun ya, jabatan kita, profesi kita, kita diperintahkan untuk selalu adil dan melakukan kebaikan. Jadi jangan cuma presiden doang disuruh adil, kita juga disuruh adil. Nah, begitu. Semuanya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bukan hanya pemimpin doang disuruh berbuat adil, kita juga disuruh berbuat adil. Minimal adil kepada tubuh kita, anggota tubuh kita. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kamu itu jadi pemimpin. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kamu. Jadi kita ini pemimpin. Ini kadang-kadang kita cuma orang lain doang disuruh adil. Oh, harus adil. Nah, kita juga disuruh adil. Ya, kita punya rakyat. Ini rakyat kita tangan, kaki, mata, hidung, mulut, telinga. Ini nih harus kita benar-benar diperintahkan untuk selalu adil dan melakukan kebaikan. Mata punya hak. Selama 24 jam mata kita gunakan buat apa aja. Ya, nanti mata ya akan menuntut. Ya Allah, 24 jam saya nih mata enggak pernah diajak baca Quran. Nah, itu. Begitu. Ya, jadi mata ini harus kita berikan haknya. Salah satu haknya mata ya baca Quran. Iyalah. Ya, sebab nanti semuanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu zalika kana anhu mas'ula. Ditanya nanti, dimintai pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita juga koreksi diri. Jangan selalu orang lain ya yang kita anjurkan. Yo, jadi penguasa harus adil. Ya, jadi pemimpin harus adil. Lah kita juga disuruh adil. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu pemimpin. Ya, setiap kamu akan dimintai ya pertanggungjawabannya terkait tentang apa yang dipimpinnya. Ini kaki nih ya selama 24 jam digunakan buat apa aja. Ya, oh Ustaz, alhamdulillah nih kaki ya tadi sholat subuh saya ajak ke musola, saya ajak ke masjid buat sholat subuh. Terus saya ajak lagi ke majlis taklim buat ngaji. Nah, aman dah tuh, aman kaki. Ini tangan megang kitab. Nah, begitu. Masya Allah, mata bisa ngelihat kitab. Ya, itu tuh termasuk semua nilai-nilai kebaikan. Jangan sampai 24 jam panca indera kita itu kita
tidak gunakan untuk hal-hal yang kita lakukan yang itu semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak berbuat dosa, mulu berbuat maksiat, nah nanti itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini yang dimaksud innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhirih. Wa ahwafu ayatan fil Qur'ani, dan ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Qur'an ini bunyinya nih, ayat yang paling menakutkan. Cuma orang-orang kadang-kadang kurang perhatiin. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh ayat yang paling menakutkan tuh. Coba kalau kita artiin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa-siapa yang melakukan amal-amal kejahatan walaupun sebesar biji zarrah, dia pun akan melihatnya, dimintai pertanggungjawaban. Tuh, jadi artinya nih Pak, Ibu, Saudara, kita nih apapun yang kita lakukan, mau besar mau kecil, ya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ngeri kita. Jadi jangan sembarangan. Ya, apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Makanya usahakan kita bisa melakukan terus kebaikan-kebaikan walaupun kecil. Kalau itu kebaikan, lakukan gitu. Dan jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kejahatan walaupun itu kecil. Ya, jangan dibilang ini mah kecil nggak apa-apa, dah dosa juga. Jangan. Ya, sebab itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hidup dan kehidupan kita usahakan supaya kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, walaupun kita belum bisa berbuat banyak, sedikit tidak apa-apa, karena itu pun punya nilai yang sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya setiap pagi kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya taufik dan hidayah ma'unahmu ya Allah, agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, jaga saya, pelihara saya, jangan sampai saya melakukan perbuatan dosa, jangan sampai saya melakukan perbuatan maksiat. Ya, itu begitu. Setiap pagi Pak, kita mohon sama Allah begitu. Kita minta ya petunjuk, ya minta ya apa? Ma'unah, pertolongan dari Allah. Sebab apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa arja ayatin fil Qur'ani, dan ayat yang paling memberikan motivasi, semangat ya dalam Al-Qur'an ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tuh, ini ayat enak ini, memberikan sikap optimis buat kita manusia. Artinya gini, wahai hamba-hambaku yang penuh dengan dosa, yang selalu berbuat ya kesalahan-kesalahan pada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, kamu nggak usah putus asa dari rahmat Allah. Tuh. Orang-orang yang banyak dosanya, ya ini baca ayat ini, jadi nanti dia ya insya Allah optimis. Jangan sekali-kali kita berputus asa. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita kepada Allah, itu kalau kita minta ampun pasti akan diampunkan oleh Allah. Jadi artinya apa? Manusia tidak perlu berputus asa. Tuh. Ya Allah Ustaz, dosa saya banyak banget Ustaz, bagaimana? Ya, apakah dosa saya diampunin apa enggak? Jawabannya enak. La taqnatu min rahmatillah. Enggak usah berputus asa dari rahmat Allah. Semua manusia punya hak untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang penting bagaimana kita minta ampunan sama Allah. Dan Allah
akan selalu membuka pintu-pintu ampunannya di setiap saat, di setiap waktu. Orang-orang yang suka berbuat dosa di malam hari, pintu taubat terbuka di siang hari. Orang-orang yang suka berbuat dosa di siang hari, pintu taubat terbuka di malam hari. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enak berarti kan? Ya, pokoknya kita nggak boleh berputus asa. Ya. Kalau kita udah berbuat dosa, udah terlanjur, ya istighfar, mohon ampun. Kata Nabi, at-taibu minaz dzanbi kaman la dzanba. Orang-orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti orang itu nggak punya dosa. Wal hakimu an Abi Dzarrin. Kemudian ada hadis riwayat Imam Hakim yang datang dari Abi Dzar. Innallaha khatama surat Al-Baqarah bi ayataini. Sesungguhnya Allah menutup surah Al-Baqarah dengan 2 ayat. A'tanihima min kanzihi. Allah berikan kepada 2 ayat tadi min kanzihi, dari gudang-gudang kekayaan Allah. Allazi tahtal arsy, yang ada di bawah aras. Jadi gudang-gudang kekayaan Allah itu adanya di bawah aras. Nah itu ya Allah berikan di 2 ayat sebagai penutup daripada surah Al-Baqarah. Fata'allamuhunna, maka belajarlah terhadap 2 ayat surah Al-Baqarah. Wa'allimuhunna, ajarkan tuh ya nisa'akum, istri kamu, wa abna'akum, dan anak-anak kamu. Fa innaha sholatun wa qiraatun wa do'an. Karena itu adalah ayat yang perlu dibaca baik dalam sholat, dalam doa, dalam bacaan-bacaan. Nah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai dilupakan. Yaitu 2 ayat. Apa tuh ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal yaumil. Terus apa lagi? Nah terus sampai mana tuh nanti bacanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Jadi itu tuh istimewa banget Pak. Ya kata Nabi, ajarin buat kita, diri kita, ajarin buat bini kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Itu ya apa? 2 ayat sebagai penutup daripada ya surah Al-Baqarah. Ya, itu istimewa sekali. Jadi jangan sampai ya, dilupakan. Itu kalau bisa sebelum tidur dibaca. Ya, sebelum tidur diapain? Dibaca. Ya, nah itu. Jadi kalau itu udah dibaca, insya Allah banyak sekali manfaat yang Allah berikan. Ya, masya Allah. Ya, saya ulangi lagi. Ya, 2 ayat sebagai penutup daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu terdapat di surah Al-Baqarah, penutup. Ya, jadi surah Al-Baqarah ditutup dengan 2 ayat tadi. Kata Nabi, begitu istimewanya ayat-ayat tersebut sehingga ajarkan ini
Ya, 2 ayat penutup surah Al-Baqarah. Ajarkan kepada siapa? Kepada istri kamu dan juga anak-anak kamu. Jadi kita baca Quran itu termasuk doa di situ. Ya, jadi mengandung doa banyak tuh. Jadi kita baca Quran juga kita baca doa. Ini kan masya Allah istimewa banget. Ya, biasanya itu rata-rata udah pada hafal semuanya. Ya, nah makanya dibaca. Kalau bisa sebelum tidur. Sebelum tidur dibaca Bapak, Ibu, Saudara. Itu gudang-gudang kekayaan ya ada di situ. Ya, yang Allah simpen di bawah arasnya. Nah, ternyata kalau kita baca itu insya Allah gudang-gudang kekayaan akan Allah berikan kepada kita. Cuma bukan semalaman doang. Tiap malam lagi mau tidur minimal kita baca. Kalau seandainya kita lupa sholat isya kita baca aja tuh. Amanah Rasul, kita jadi imam tuh, baca aja. Ya, amanah Rasul. Apalagi dari atasnya lillahi ma fis samawati boleh. Ya, berarti 3 ayat, ya kan? Lillahi ma fis samawati, terus amanah Rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Karena ini ayat kita udah hafal. Tinggal bagaimana kita mau baca apa enggak. Nah, seperti itu. Iya, wiridan maghrib sama wiridan subuh. Ya, kita udah diajarin sama orang-orang tua kita. Kalau habis maghrib dibaca, kalau habis subuh dibaca. Itu banyak nilai keistimewaan yang terdapat di dalam 2 ayat sebagai penutup daripada surah Al-Baqarah. Cukup saya kira mengingat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.